Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum. Apa kabar, Bos? Oke. Oke semuanya kan cemerian. Apa kabar suasana malam hari ini? Kita ada trouble tadi. Kita mulai live saat ini di mana? Kan Ayat? Live. Kita live di Facebook nih. Mas Lucky. Bisa dengar ya? Bagus ya? Oke. Oke, assalamualaikum semuanya. Kanca Kunian dimanapun saat ini berada, kita ketemu lagi dalam aksi-aksi Sersan Mangrasan. Malam hari ini spesial kita mengundang tamu jauh. Beliau adalah sahabat saya. Saya giliran jadi artis dibilang sahabat. Dulu ngaku-ngaku. Kancu Kunian, sahabat saya ini bernama Ruki Markiano, adalah seorang, saya kenal beliau dulu jurnalis, tapi tahu dia anak band, tahu juga anak band, cuman tidak terlalu mengikutin, cuman tahu bandnya. Kemudian yang kenal lagi beliau ini adalah seorang pengusaha. Belajar, Mas. Masih belajar. Oke, beliau ini adalah seorang penggiat usaha Mas, kopi ya Mas ya? Kopi. Masya Allah, keren kopi. Kan Cukunian, malam hari ini spesial kita undang beliau kita undang ngebahas tentang single terbarunya yang berjudul Biru Bukan Maksudku. Lepek badan. Lepek hujan ya sana ya? Hujan gede. Masya Allah, sama Mas. Sama ya? Sama. Orang sabar dia. Oke, semuanya kan Cukunian. Mas Ruki ini sekarang posisi di Jakarta. Boleh tahu di mana Mas sekarang ini ada di? Sekarang di Bintaro, Mas. Oh Bintaro, oke. Nah, kan Cukunian dia Bintaro tadi ini apa? Sudah siap-siap kita live. Tiba-tiba ada trouble. Akhirnya alhamdulillah kita bisa live lagi hari ini. Bisa berjalan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar hingga nanti sampai jam 11 ya, Mas. Siap. Jam 11. Kalian jadi penyiar tuh, Mas. Gimana? Kalian jadi penyiar. Oke, semuanya kan Cukunian, dimanapun saat ini berada, yang sedang menyaksikan live-nya kita di Facebook. Izin Mas, kita live-nya jadi di Facebook ya Mas, nggak jadi di IG-nya. Tapi nanti kita record, nanti kita share lagi nanti. Ya Mas. Oke. Kanca Kunian, yang lagi nonton, lagi live lagi menyaksikan live-nya kita dengan Ruki Markiano. Mas Ruki, teman-teman semua, silakan memperkenalkan diri, bagaimana cerita awal bisa lagu Biru tercipta. Silakan Mas. Ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, salam kenal dari saya Ruki Markiano yang punya tembang Biru Bukan Maksudku. Ya, lebih kurang itu lagu. Tadi pertanyaannya apa Mas? Aduh lupa. Ihwalnya kena. Mas, sorry Mas. Ini biru kenapa sih? Ini kayaknya orang partai nih kayaknya. Wah, oh iya ya. Aduh bisa Kacau ini pertanyaan. Oke. Mas ini
latar belakang terciptanya lagu Biru. Biru, latar belakangnya itu sebenarnya dari sebuah itu aja mas, Apa sebuah tuh? ya masa lalu yang berat lah kalau di zaman itu ya. Oke. Karena tuh lagu udah lama ya. Oh, sorry, lagu Jadi lagu lagu sudah lama maksudnya? itu lagu saya ciptain itu kan tahun 2000 berapa ya? 2004 2005 kalau nggak salah, 2003 lupa saya. 20 tahun kemudian baru direkod, baru direkam. Dan sebenarnya kalau saya buka lucu lagi mas, Kenapa tuh? itu rekaman tahun 2005 mas. Ngerekamnya di mana? Di Bandung. Oh, Bandung, kirain tempat chilling. Kirain di Kemang. Oke. Nah, Itu gitu. jadi itu rekaman tahun 2005 yang saya upload itu Mas Anggi. Siap. Kebayang nggak berapa tahun tuh saya Iya, simpan? 20 tahun loh, gila loh. 4 presiden loh tuh dilewatin. Iya kan? 4 presiden. 4 presiden ya. Iya benar itu karena Oke. ya itu tadi Mas Anggi, kalau kita ngerasain tuh lagu terutama saya gitu. Oke. Saya ngerasain isian gitar si Ferry, si Gin, Abot, Andi DP di sana itu penuh dengan kejujuran Mas. Jadi hidup kita belum terkontaminasi oleh kehidupan. Belum bicara materi ya. Belum bicara materi, kita bicara rasa bener. Ketika Oke. dia bilang, bro, gue punya lagu nih bro, Mm. cuman lagu ini agak-agak dark, nggak tahu tuh, lu mau nggak apa enggak? Mana-mana coba denger. Oke. Pas dia denger, wah ini boleh nih. Jadi udah kebayang langsung sama si Andi, sama si semua lah. Jadi, wah gue main gue simpel banget nih Ki di sini Ki. Ya gue nyanyi juga akan apa adanya aja, nggak perlu pakai teknik-teknik vokal tingkat dewa itu, saya bilang. Mm-mm. Jadi kayak males-malesan, kayak orang fly, kalau orang mabok. Bilang. Oke. Cuman waktu itu rasanya lagu itu karena memang kejadiannya kan lagi berat mas, Oke. berat itu tuh. Mm. Jadi benar-benar apa namanya, ya susah dibuat-buat lah, itu real itu. Real ya. Cuman saya nggak mau tuh mas Anggi orang yang dengar terus dia putus asa tambah putus asa gitu dengar lagu itu karena ngambang kan endingnya. Iya. Nah saya cuma berpesan di lagu ini jangan sampai terbawa arus negatif dari keterpurukan lagunya teman-teman. Tapi yang gue rasakan kalau nggak ada cobaan ini dulu gue nggak kayak sekarang tuh mas kehidupannya gitu. Oke. Jadi bumi dan langit dari cita-cita gue mas. Cita-cita gue cuma pengen jadi musisi aja mas. Enggak macam-macam. Enggak macam-macam ya. Jadi dulu sampai karena ibu gue kan sangat saklek kalau pakai tato itu anaknya kalau pakai tato itu bisa putus hubungan. Jadi gue nggak pakai tato tuh. Jadi gue tulis dulu idealisme asa musisi. Oke. Nah, sorry mas. Boleh cerita tentang apa sebelum waktu tahun 2000 berarti 2020 tahun yang lalu ya. 2005. Itu Mas ngeband. Ada grup band. Nama grup bandnya 2005 itu nama band saya justru Marciano. Marciano. Oke, nama siapa tuh, Mas? Sebenarnya nama saya aja. Bukan dengan itu, hubungan dengan siapa? Siapa, Mas? Rocky Marciano. Iya, itu plesetan, Mas. Jadi bapak itu almarhum, penggemar tinju. Nah, cuman ibu kan nggak mau kalau pakai C, dibilang kamu kayak cewek anaknya. Jadi udah C-nya diganti K, jadi Marciano. Jadi Marciano. Oke. Terus Rocky itu terlalu kasar, kamu ganti aja jadi U kata ibu saya. Jadi Ruki gitu. Jadi Ruki Marciano nama bandnya? Ini Ruki Marciano, Indonesia banget intinya. Sudah nggak keboleh. Bukan hubungan sama mantan kepala BIN? Oh, apa Marciano gitu ya? Marciano. Itu juga tahu namanya doang, cuman nggak pernah tahu tuh sepak terjang beliau. Cuman ya itulah prestasi beliau juga oke saya lihat. Jauh dia arah Tangerang rumahnya. Oke, Mas, waktu itu tahun 2005 di Bandung lagu ini sudah ada. Kenapa disimpan
Sorry, ya kenapa disimpan dan kenapa baru sekarang nongolnya? Nah, satu hal alasannya Mas, dulu itu saya sempat jual-jual lagu yang kalau bapak-bapak gerombolan di Jakarta itu ya di Mm-mm. titik-titik tertentu, gerombolan dia itu sampai datangin kita tuh kalau kita ngamen. Oke. Lu punya lagu nggak? Kalau bagus lagu lu gue beli. Nah, mungkin teman-teman pengamen yang di Jakarta dulu pernah juga ngerasain kali. Nah, saya tuh pernah jual lagu kayak gitu cuman putus. Oke, Terus tanda tangan dan di suratnya itu ya, kan kita masih muda banget ya. Jadi ketakutan tuh tahun 99 itu saya bikin lagu ketakutan. Jadi ya udah deh, yang penting gue lu bayar. Lu bawa aja lagu gue, Bang. Nah, Mm-mm. udah bayar 75.000 kayak gitu loh. Dari Nah, lagu, Mas, sorry, jadi dari lagu yang dijual itu, Mas, jual putus tadi, ada yang jadi nggak tuh lagu? Ada yang ngetop nggak? Ada ingat nggak? kalau saya merasanya ada, Mas. Cuman udah diganti kali. Judulnya ada yang diganti? Nggak. Judulnya diganti, cuman dikasih intro, terus endingnya diganti. Cuman ya kita kan takut, Mas. Oke. Karena sekali mengakui dulu katanya Ya. 1 kali 24 jam itu lu bisa dijemput lu katanya. Karena lu Oke. bersalah, lu udah berjanji. Ini ya, ini real ya. Waduh, bahasanya gitu dah. Oke, oke, oke. Gua dulu kan kabur, bukan kabur, diusir dari rumah, Gara-gara ngelawan-ngelawan terus lah. Ya pengennya masuk IKJ, cuman nggak dapat gitu. nggak dapat, Masya Allah. Berarti Ya kalau udahlah. kalau IKJ sangkatan sama itu dong, Naif dong nanti. Enggak ya? Sangkatan nggak sama Naif? Kalau misalnya masuk IKJ? Gua tuh sangkatan siapa ya? Naif itu di atas gua lah. Oh, senior ya, lebih senior ya. Gue tuh ngebandnya malah ngeband sama anak IKJ tuh si Bido, si Dani, Oke, itu senior tuh di sana. Anak oh, musik. rumah sakit. Sama rumah sakit. Wah, Band rumah sakit ya. gue nggak tahu tuh bandnya apa. Dulu bikin band sama gue apa ya? Gue lupa. Ini. Aurian apa? Lupa. Lama banget mas. Oke, Mas, kalau Kolken itu apa? Nama band yang Nah, pernah Kolken boleh? ini band yang saya bangun sama teman-teman itu di tahun 2010 Oh, 2010, oke. Oh. sampai sekarang Masih ada. masih ada. Pernah berapa kali si Kolkennya apa ngeluarin album? Kolken itu album pertama kan HP Record Mas Anggi. HP? HP Record tahun 2012. Mm-mm. Nah, terus single. Terus kita sempat dikontrak sama N-Ink juga 2 tahun. Oke. N-Ink itu label digital Mm-mm. yang punyanya anaknya Kohacuy, Musika. Musika, oke. Ah. Nah, cuman keserang pandemi itu. Jadi kita udah bikin klip, cuma keserang pandemi akhirnya nggak jadi tuh tur kita tuh. Rencana mau tur tuh dulu tuh Kolken tuh. Kolken. Oke. Makanya dikontrak. Oke, Kanco Kunian ini baru pembukaan ya, sudah seru nih. Bagaimana seorang Mas Ruki Markiano ini bercerita begitu ngebetnya kepengen menelurkan menelurkan artis lagu-lagunya melalui kawan bersama teman-temannya dan akhirnya sekarang bikin single Biru Bukan Maksudku. Mas bikin single ini anak-anak Kolker mesti terlibat, Mas. Jadi justru yang memberi semangat luar biasa tuh anak-anak Kolken Mas. Oh gitu, oke. Oh. Karena mereka tuh sebenarnya udah tahu konsep album solo saya di studio itu sudah ada di Bank Sound itu dari tahun 2015. Mm-hmm. Cuman karena Kolken ini harus kita urus dulu, nah saya tunda tuh. Oke. Nah akhirnya pas kemarin yang momen itu di Garuda Bangkit, terutama ya teman-teman kayak si Krisna gitaris tuh Kolken, ya udahlah cocok lu nih sama suara lu, kalau lu emang mau bikin single udah jadinya single dah, ini nyanyi gitu. Saya bilang, Kris beneran nih gue nyanyi ya? Iya iyalah orang pas suara lu. Iya juga ya, yaudah hajar. Nah, gitu. Oke. Nggak tahu keterusan ya kayak momen kali Momennya ya. ini Mas Anggi. Siap. Karena ini juga kali karena saya ngerasa rada jadi harus bertanggung jawab ketika kita publis Garuda Bangkit
Terus nggak lama YouTube saya itu verified, Mas. Oh, Terus Spotify saya juga verified. oh gitu. Nah, ini kan something, padahal kalau bicara, oh lu pasti pakai uang nih gini. Nggak juga, standar aja ngelakuin yang kayak daftar di agregator gitu, daftar buat Mm-mm. listing, standar aja Mas, nggak ada yang pakai duit yang gimana-gimana. Normal, Nah, alami, cuman alami saja ya. alami saja, cuman memang kayaknya dia ngeliat data track record saya kayaknya Mas. Mm-mm. Karena kan harus ngisi data itu harus tahu profil kita tuh harus detail kan. Ya. Nah, saya isinya detail kayak di Wikipedia saya masukin aja gitu. Nah, itu yang penguat kalau Penguat. kayaknya gitu. Makanya cepat. Nah, begitu udah verified kan kita harus bertanggung jawab. Mm-mm. Jadi ibaratnya sekali lahir kudu mengalir ya. Nah, gitu. Jadi, waduh, kalau udah begini, Harus begitu. ya berarti ini kan rezeki dari Tuhan gitu. Udah. Amin, amin. Iya. Benar, benar, benar. Mas, waktu sorry, lagu kita ini Biru Bukan Maksudku itu udah dimasukkan ke banyak platform ya Iya. sekarang. Eh, dari sekian eh, mana yang paling besar responnya Mas dari beberapa platform musik yang Mas share itu? Respon yang platformnya Ya, yang dari paling banyak itu di TikTok, Mas. Oke, TikTok. Boleh Ya, Mas Ruki boleh disebutkan apa nama TikToknya? Ruki.Markiano. Oke, sip. Ruki. Ya, teman-teman. Ah, Namanya Ruki.Markiano. nah itu apa respon eh, mereka rata-rata apa tuh ininya? Apa namanya tuh? Apa sih tanggapan? Penayangan apa pemutaran gitulah. Oh, oke. Jadi ininya apa tuh? Apa namanya tuh? Mereka pada apa setiap tayangan mereka selalu apa? Kayak ngeplay gitu deh lagunya Ya, gitu. oke. Nah, gitu. Yang Nah, kedua, eh, yang kedua itu baru di Facebook, Facebook ya, oke. Meta lah. Yang kedua di Meta. Mm-mm. Yang pertama TikTok, yang kedua di Meta, baru yang ketiga YouTube. YouTube ya. Oke. Nah, si apa Mas agak sedikit ini tadi awal tadi ngomong kita awal ketemu saya kenalnya Mas Ruki seorang jurnalis. Tuh. Masih berkegiatan Mas di jurnalisnya? Jurnalis masih Mas sampai sekarang itu. Oh. Cuman memang tidak terlalu yang kayak dulu itu kan sering ke lapangan itu kan lumayan hampir 10 tahun ya. Waktu itu kalau nggak salah terakhir kita ketemu apa ya? Istora, Yang Istora ya. pas konser apa dulu? Iya ada konten. Kita ketemu di konser, udah anak musik. parkir, parkir motor jauhan kejauhan parkirnya jalan kaki deh. Benar-benar. Pokoknya di Istora deh, terakhir ketemu di Istora deh. Ingat Istora banget ya? Istora gitu-gitu. Cari-carian. Oke, Mas, bagaimana tanggapan kawan-kawan media, jurnalis? Nah, Ketika alhamdulillah Mas. ini Jadi, apa nah, di apa ya namanya? Dibullying kan? Lu ngapain sih bikin lagu? kalau di media ya biasa lah, teman rekan-rekan media ini kan teman-teman seperjuangan Mas. Mm-mm. Jadi zaman-zamannya kita apa ya, ngeliputan itu kan ya kita apa aja di jalanan, di mana. Itu jadi bahan candaan kadang-kadang Oke. ya kan. Heeh. Heeh. Nah, Ya, karena emang ya saya juga suka bercanda gitu. Nggak ya. percaya juga. Wah ini mah macam-macam lah. Cuman kalau yang support dia bercanda-bercanda, bercandain saya, cuman dia support juga, naikin Iya. juga berita. Benci-benci tapi sayang lah gitu. Benci-benci. Mas, bagaimana Mas kan bikin lagu ini tahun 2010. Benar, sorry, 2005. Hmm. Nah, suasana bermusik, dunia musik di tahun 2005 dibandingin sekarang, Mas. Gimana Mas rasanya? Mas, Boleh tahu kenapa nggak? Boleh tahu nggak? Nah, 2005 itu sangat sulit. Hmm. Recording aja saya harus bekerja dulu, baru dapatin tuh bisa bikin lagu ke studio gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau sekarang dan itu pun dulu dia kayak apa ya? Kayak kalau pencipta itu kan mengharapkan hak royalti ya. Ya. Nah, itu tidak segamblang kayak sekarang Mas informasinya. Mungkin karena internet juga kali makin ini ya.
Oh, sosmed makin kuat gitu. Jadi dulu tuh kan informasi buat kayak hak cipta royalti itu seperti apa semua itu kan susah saya dapat Mas. oke. Jadi hopeless. Bikin Hopeless ya. lagu tuh hopeless. Kayak di 2007 itu Ten Mile Artis Sinetron itu kan saya bikin 4 lagu. Dan Hmm, itu kan album termahal kalau orang-orang bilang. Zaman itu ya. Zaman bukan sampai sekarang Oh, nggak ada sampai yang sekarang. ngalahin itu biaya Oh, produksi albumnya Mas. kalau maaf, kalau boleh tahu berapa nilai nominal? Ten Mile Artis Sinetron itu 10 artis tenar. Oke. Terus yang bikin musiknya juga Mas Mus Ah, Mujiono, ah. Mas Eki Sutarno. Wah itu ngeri-ngeri itu di album itu. Mm, Senior-senior semua tuh yang membangun apa ya ya memproduksi itu album Oke. ML sinetron cuman dulu tuh sayang aja tuh nggak sampai jalan apa semuanya gitu ya Mm, terus di tengah jalan peredarannya saya nggak tahu kenapa. Nah intinya dulu semua beredar mm. sampai ada tuh teman saya di Batam beli, wah nama lu nih Kim 4 lagu lah begitulah bangga banget tuh karena satu lagu ini nyanyiin sama 10 artisnya Sebelah kerajaan. artis. Nah itu pun dulu nggak saya urus tuh mas hakinya mas. Hakinya, oke. Nah, cuman pas momen kemarin-kemarin ini 2 bulan yang lalu itu ketemu sama Mas Adi, adik lah. Adik lah. Masih di Tebet? Mas Adi kayak masih Masih di Tebet. udang peluru ya. Nganggur. Ya, saya ingat zaman kecil udang peluru deh. Nah, terus saya bilang, oh gitu ya Mas Adi. Mas Adi sekarang jadi ini kan dia ketua WAMI kan. Ami. Yaudah Ki ini nomor gua, boleh lah simpan lah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan monggo. Mm-mm. Cuman kalau punya karya ya daftarkan lah, ada kan diurus. Siap mas bilang. Nah ketemu Mas Pepeng juga, Oke. naik, Nah, support, diarahkan. Oh ternyata haki itu enak zaman sekarang mas. Haki apa hak ciptanya hak cipta. royalti ini Iya. Mm-mm. lebih transparan, Royaltinya ya? royaltinya Oke. kalau secara digital gitu kan. Nah tinggal yang versi WAMI kayaknya dia juga mau bikin tuh, biar Mm-mm. open juga nanti kan. Iya. Jadi itu arahnya makin membaik mas. Jadi kalau teman-teman musisi dimanapun berada, dengan ada internet kita harus karya kita jangan sampai kita hilangin bro. Ya. Oke. Nah itu yang penyemangat saya mas Anggi. Oke. Yang 2005 aja bisa dimunculkan sekarang ya enggak? Iya, alhamdulillah. Makanya saya mikir kalau saya ulang, saya pernah nyoba mas, tag lagu ini diulang gitu ya. Garing mas jadinya. Walaupun keren audionya lebih keren daripada yang sekarang. Mm-mm. Sisi audio gitu. Cuman ada emosi energi yang nggak bisa saya ulang di sana. Energi yang nggak bisa diulang. Nah itu yang nggak dapat. Nggak dapat. Gitarnya juga mas. Nggak dapat. Itu gitar susah itu settingan soundnya. Berat. Yang terutama yang sound nangis itu Ya. kayak keyboard itu kan gitar. Mas, sorry Mas. Berarti waktu itu 2005 udah direkod ya? Udah direkod Rekod. cuman nggak sempat diedarin. Oh, nah yang sekarang ini rekam ulang atau masih materi yang sama yang apa tuh? Masih materi yang sama. Oh, oke. Nggak saya apa-apain. Masya Allah. Itu nyimpennya di mana, Mas? Selama ini 20 tahun. Aja. Ya kan karena bisnis saya tuh ada di IT, jadi saya menyimpan data itu kan punya hard disk eksternal tuh. Oke, siap. Jadi saya simpan, saya bawa kemana-mana aja. Cuman yang sempat hilang itu adalah kaset mas. Oh, kaset Yang lagi ya. jarang. Padahal katanya kaset itu bisa diselamatin. Nah itu ratusan lagu saya di sana. Di kaset. Oke. Yang kaset 30 kosong, 15 menit, 30, Ya. 60. Wah, C60, C45, C90. C90 ya, 90. C90. Nah, itu lagunya langsung direkam pakai Walkman kan zaman dulu. Ya, pakai Walkman jadinya. Itu saya punya tuh kebuang karena udah apa ya, udah jamuran terus di gudang kotor. Jadi si Bibi kalau ngeliat tuh ngamuk-ngamuk aja kan, kotor banget lah. Udah buang-buang aja lah. Udah nggak benar itu, nggak bisa juga pitanya gitu. Udah kusut ya? Sebenarnya nggak kusut. Oke, udah bulukan aja. Gitu. Cuma ada teknologinya ternyata. Baru tahu saya itu. Mas, sampai saat ini Mas Ruki sudah berapa lagu yang pernah diciptakan? Kalau pernah nggak dokumentasikan?
yang dokumentasi yang bisa saya selamatin sekarang itu cuma sampai 70-an Mas. 70 lagu. Iya, Mas. yang bisa diselamatin ya. Ya, yang sudah direkod dari 70 sudah direkod semua atau Enggak, itu tuh saya rekamnya pakai ini dulu, pakai jadi begitu ingat, saya rekam lagi tuh pakai handphone, Oke. taruh di itu Mm-mm. audio itu loh. Mm-mm. Nah, si ini siapa Mas? Sorry. Dari 70 lagu yang saat ini masih kondisi benar-benar siap rekam dan siap edar, mana yang selanjutnya setelah siapa nih Mas? Setelah Biru, ada nggak rencana mau keluarin lagi setelah Biru ini dari 70 itu? Atau tiba-tiba mau bikin lagu baru lagi? Jadi kalau yang udah ada di planning itu saya mau memunculkan ini Mas malah featuring artis Mas ya. Wah, Featuring senior. senior oke. Jadi ada yang udah jadi satu artis musik ya istilahnya sepuh di industri musik juga lah. Oke. Nah itu udah ada rekamannya. Nah tinggal saya lagi milih yang mana yang pas nih karena rekaman dulu itu yang belum saya puas itu adalah audionya karena saya belum jadi sound engineer waktu itu. Anda ini multi talenta gitu loh. Bisa bikin lagu, bisa bikin ini, bisa bikin ini. Bakat dari siapa sih itu Mas? Kayaknya ibu bapak. Mas. Ibu bapak ibu ya? Bapak saya kan pemain akordeon kalau di kampung. Masya Allah, akordeon wah senior. Seru-seru itu Mas, pemain akordeon. Ini kan musiknya gamat kan kalau di Jawa Barat. Ya. Nah, Oke. itu ada dulu rekamannya waktu kecil tuh. Saya dengar dia main. Nah, sama bapak juga gitar, juga vokal, ibu gitar. Ibu bisa main gitar dan bisa nyanyi juga. Mas, bapak ibu ngelihat Mamas pilihannya adalah musik. Apa respon mereka, Mas? Kalau ibu saya, apa ya, dia waktu masih hidup, kalau bapak saya nggak sempat lihat saya di musik, karena umur 4 tahun bapak saya udah meninggal, Mas. Nah, kalau ibu itu, dia nggak nyangka juga, begitu saya dengerin dulu nih waktu masih hidup. Beliau kan meninggal 3 tahun yang lalu. Jadi waktu demo-demo itu yang saya liatin, album yang saya dengerin, saya bilang, gimana menurut ibu? Kalau Ruky nyanyi ini gimana, suaranya gimana? Kamu belum matang. Oh, Kata ibu. belum matang. Itu lagu mana yang dikomentarin lagu apanya? Lagunya apa vokal atau apanya tuh? Vokalnya. Oke. Kamu itu belum matang. Terus ada satu lagu rock saya dengerin ke dia. Apalagi komentar beliau? Yang ini gimana Bu kalau yang ini? Nah, kok ini keren kata gitu. Giliran lagu rock keren katanya. Iya. Saya kasih lagi nih. Nah, ini belum matang. Kok dia bahasanya gitu antara dua itu. Ini belum matang, ini keren. Ini belum matang, ini keren gitu. Masya Allah, ini ya apa? Maksudnya tidak banyak komen tapi kena gitu ya. Kena, karena ibu itu kan nggak basa-basi juga orang. Jadi ibu saya itu dia nyanyi, kalau nyanyi itu Mas suaranya kayak gini Mas. Dari jauh satunya semadu sayup-sayup. Suaranya tinggi banget ibu saya kalau nyanyi. Melayu itu. Iya, lagu-lagu Melayu. Kan suara tinggi-tinggi Melayu ya. Iya, tinggi. Tapi indah kalau malam tuh nyanyi tuh indah Pak suaranya Mas. Indah cuma rada merinding juga kuduk ya. Iya lah, kita anak zaman, apalagi anak zaman sekarang kali denger lagu apaan sih itu ini Bu kayak gitu. Lengkingan kan ya. Orang-orang itu. Karena ciri khasnya di vokal ya kan. Iya. Betul. Bukan digoyang. Bukan. Kualitas vokal ngeri tuh, vokalis Melayu yang cewek tuh. Zaman dulu ya, kalau sekarang udah beda tuh. Oke. Kanco Kunian nanya musik udah nih sama apa Mas Ruky-nya, nanya awalnya gimana segala macam. Kanco Kunian
terakhir saya ketemu beliau ini 2018 kali Mas ya? 18 atau 19 ya Mas ya? 2013-14 gitu kan, Mas? 13 ya. Ya, Masya Allah, iya. Di Blok M ya? Di pertama ketemu itu di konser kalau nggak salah. ya di konser. Nah waktu itu Mamas buka Kanci Kunian. Kalau pernah ngelihat kopi, apa tuh ujungnya? Beliau ini Kanci Kunian buka juga kopiku ya. Kopiku. Oke, boleh. Saya juga pakai itu kok, kopi Palembang ada itu. Nah, distributornya kita tuh. Semendo. Ya, Kopi Semendo Mas, sama. Semendo itu adanya tempat kita nih Muara ini. Oh, di Muara Enim itu ya? Itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam deh. Kak, Itu salah satu kopi andalan Indonesia Mas, juga itu, Mas. Mamas ngambil dari mana kopinya? Dari siapa? Dari teman. Jadi kan Siapa? Nah, jadi gini, kalau di Oke. Jakarta itu kita punya asosiasi kopi, Ya, punya koperasi, oke. terus punya tongkrongan WA. Oke. Itu para penggiat kopi dari seluruh Indonesia, Mas. Oh, dari situ. Masya Allah. Nah, saya gabung dari sana tuh kan udah beberapa tahun yang lalu gitu kan. Mm. Nah, makanya gara-gara mereka juga saya akhirnya dagang kopi, karena saya belajar dari beliau itu. Oke. Kopi itu Semendo, Mas. Semendo itu adalah kecamatan kecamatan Semendo. Itu ada 3 kecamatan, sorry Mas. 3 kecamatan namanya Semendo Raya, ada Semendo Darat Laut, Semendo Darat apa tuh? Tengah, satu lagi pokoknya ada satu lagi lupa tuh ininya tuh. Nah, itu penghasil kopi. Sama Pagar Alam. Ya, Pagar Alam juga kabupaten lain. Nah, kopiku masih jalan sekarang, Mas. Alhamdulillah, Mas. Itu tuh udah passion harus jalan, Mas. Oke. Nah, itu Mas, gini Mas ya. Apa pendapat Mas Ruki ini kan orang musisi, hobinya kan pasti kalau bikin lagu segala macem begadang. Itu Ya. Mamas kalau kopinya kopi sendiri atau kopi dibuatin? Maksudnya tuh apa tuh racikan segala macamnya. Standarnya kayak yang ini deh, yang Mas Ruki. Maksudnya kalau apa? Lagi bikin lagu, Nah, ditemenin kopi. Nah, kopi itu yang buatin Mama sendiri atau nyonya di rumah? ini cerita seru nih. Kalau bicara itu. Saya di rumah itu kalau bikin kopi tidak seenak dibikin sama si Istri. emaknya anak ini. Tapi kalau di apa Itu di bisa kayak gini di rumah, Mas. Oke, itu yang bikin nyonya. Nyonya. Oke. Cuman rasanya enakan dia daripada saya. Padahal saya barista certified loh, Mas. Justru walaupun Mas Ruki barista di rumah justru menikmatin kopi buatan istri. Mas, pertanyaan berikutnya, seberapa besar istri dukung Mas untuk masih tetap eksis di dunia musik? Nah, ini pesan juga nih. Ini pertanyaan yang menjebak. Ya, musisi-musisi muda. Oke, siap. Carilah istri yang mensupport Anda ngeband. Iya, enggak ini. Sorry juga buat Oke. buat teman-teman gue yang begitu udah nikah udah nggak boleh Nah. ngeband ya. Bukan gua itu gitu. Cuma maksudnya ini pesan buat yang muda-muda, carilah istri yang boleh ngeband. Oke. Seru. Dari kopi itulah menunjukkan begitu apa ya Mas? Begitu kita maksudnya kopi buatan ibunya anak-anak itulah nunjukin itulah support dia sesungguhnya ya. Ya, jadi kalau support istri itu luar biasa, Mas. Mm-mm. Istilahnya apa ya? Ya udah susah lah kalau diukur-ukur nggak bisa. Dia mensupport dengan jiwa raga, soul, doa dan lain-lain. Ya. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah dianya gitu kan. Amin. Nah, Mas, tadi anak band yang masih muda-muda carilah istri yang tidak melarang setelah berkeluarga. Oke, aku sepakat. Yes. Sepakat asli. Jangan waktu masih pacaran ngeband, gila udah berkeluarga nggak mau ngeband ya kan? Udah ngeband, Oke. aduh, janganlah, kasihan. Oke. Kita nggak tahu nasib ya kan.
Oke. Tapi daripada bandel yang lain, mendingan bandel ngeband itu suami. Oke, benar. Bener. Soalnya kalau dia bandel main golf, Mas, bahaya, Mas. Bandel main golf. Main golf berat. Ngeband juga berat sebenarnya cobaannya. Tapi kan cuma sepetak itu, Mas, kalau golf, Mas, panggung doang. Kalau golf, Mas, Sama aja Mas, kalau ngeband sukses ngeri juga. nggak, maksudnya gini, maksudnya kalau kita main golf, nah kalau main golf itu, Mas, main lapangannya besar, resikonya adalah kena petir, Mas. Itu yang iya. kayak kena petir. Iya benar-benar. Benar-benar. Oke, bayar. Oke, oke, Mau ngeband tuh. seru-seru. Mas Ruki, yang pengalaman siapa ya, Mas? Mas ngelihat nggak sekarang perbedaan industri musik? Apa yang dirasakan Mas Ruki secara pribadi, industri musik zaman sebelum, apa ya, maksudnya ketika tahun 2000-an dengan zaman sekarang ini, Mas, yang semakin banyak ya kan platform. Kalau zaman 2000-an mungkin radio, anak band pasti ke radio. Nah kalau sekarang selain radio ada anak band juga kemana-mana. Apa? Bedanya Mas. Oke. Menurut pandangan Mas ini gimana, Mas Ruki? Jadi pandangan saya, kalau untuk musik zaman sekarang atau industri musik zaman sekarang, itu jangan pernah lagi, ya saya berharap teman-teman musisi itu jangan sampai ngelihat lagi zaman kayak dulu, di mana kita sebagai player atau musisi itu selalu diagung-agungkan oleh label, selalu dijadiin star gitu loh Mas. Nah, waktu dan tempat ini kan mengubah fakta. Kalau menurut si Pak Arnel Pandi itu benar tuh. Waktu dan tempat selalu akan mengubah fakta. Jadi yang cerdas menyikapi fakta yang sekarang. Fakta yang sekarang, industri musik yang zaman dulu itu sudah habis, sudah nggak ada. Yang ada adalah industri musik sekarang ini si artis juga harus bisa menjadi admin sosmednya. Si artis juga harus bisa menjadi direct untuk gampang ditemukan, gampang diajak bicara, harus kayak gitu tuh Mas. Harus lebih luwes ya, lebih luwes ya. Nah, lebih luas lagi, lebih benar-benar membaur dengan fansnya gitu. Jadi apa ya, bumi dan langit Mas. Bumi dan langit ya. Kalau menurut saya, karena industri musik yang zaman dulu udah nggak ada. Nggak ada ya. Yang ada adalah sekarang itu collab, era kolaborasi, terus era untuk lebih membumi, terus era untuk lebih apa ya, naturalnya itu lebih berasa sekarang daripada dulu. Dan gampang banget orang-orang yang nggak kita kenal dari mana jadi tiba-tiba tenar gitu ya. Nah itu karena natural seleksi alamnya itu sudah, gara-gara internet ini itu luar biasa. Dia shifting power, kalau kata Pak Renal Kasali itu shifting power oleh internet itu terjadi di semua bidang. Oke, Mas, itu peluang atau ancaman, Mas? Dari satu sisi tergantung Mas, kita melihatnya dari mana. Kalau kita udah enak di zaman dulu, ini menurut saya ya. Oke, siap. Kalau udah enak di zaman dulu, terus kita melihat zaman sekarang, itu ancaman. Oke. Tapi kalau kita udah enak di zaman dulu, melihat zaman sekarang itu adalah tantangan bahwa kita harus terus berinovasi. Oke. Nggak ada yang langgeng, itu nggak ada, yang nggak akan lekang oleh waktu katanya. Ini bukti bahwa setiap manusia senyaman apapun hidupnya dia harus berinovasi. Makanya di dalam usaha apapun, ya ini sharing dikit ya Mas, 3 pilar utama ini harus dijalanin. Contoh, marketing, terus after sale, terus R&D. Nah 3 ini kan nggak boleh nih putus. Nah banyak orang-orang yang udah nyaman dulunya melihat internet seperti ini, R&D dia ini tidak berjalan. Oh yes. Akhirnya dia udah bingung mau produksi apaan gitu. Padahal menurut saya, ya ini menurut sepuh-sepuh sih yang saya simpulkan, yang mengajarkan saya ilmu gitu, banyak banget guru saya itu bilang kita harus berwatak menyikapi fakta yang sekarang gitu. Berwataknya gimana? Ya jangan jauh, kalau takut sama pistol lari ke gagangnya kan gitu. Iya.
Jadi harus membaur benar. Kayak saya sekarang belajar TikTok, saya belajar apa lagi ya, streaming itu saya nggak ngerti. Cuman mau ngomong, untung ada anak muda yang mau ngajarin kemarin tuh. Siap mas, aku bantuin. Yang Coba ngajarin tolong arahkan gua. yang ngajarinnya anak muda ya. Anak muda mas. Cewek apa Itu cowok? Cewek apa cowok, Mas? cowok pasti. Kalau cewek panjang cerita mas. Oke. Itu benar-benar. Jadi saya mencoba aja, ya harus terima gitu. Iya. Dia sekali online yang nonton ratusan orang. Kita sekali online nonton 1 orang. Juga isi. Aduh, luar biasa. Mas. Luar biasa sekali. Itu makanya saya bilang harus benar-benar mas, harus benar-benar Ya. membaur lah intinya. Jadi tetap Mas, bagaimana kita melihat apakah kita anggap sebagai ancaman atau peluang? Bisa-bisa kita menyikapinya, Mas ya. Iya, benar mas. Kalau nggak mau tergilas oleh zaman, jadi kan itu tantangan. Oke, sip. Oke, Mas, apa namanya? Sorry, Mas Ruky, dari dari 70 lagu yang pernah yang apa? Sorry, Mas, dari 70 lagu itu, ada anak ganteng. Sini sayang. Mau tidur dia. Dia ngeliat ini Anggi nih, yang apa hostnya Anggi, bahaya nih, pantau dulu nih. Dia tahu kalau Babe lagi online, abang jangan lihat ya. Oke. Nomor berapa tuh mas? 8 tahun mas. 8 tahun, masya Allah, masih enak tuh diajak main tuh. Oke. Pada banyak nuntut ya. Oh, udah ini ya, udah pinter deh. Udah. Nuntut ya, kayak tadi itu ya itu tadi. Ya biasalah, bocah. Oh, oke. Mas Ruky sekarang gini, Mas Ruky justru awalnya dari anak band merangkak terus, alhamdulillah diberi bakat banyak, serba bisa ini segala macam. Oke. Nah Mas, ada titik jenuh Mas? Pernah ngerasakan titik jenuh nggak di antara perjuangan ini apa untuk menggapai sesuatu ini? Itu mas saya bilang, jadi kalau bicara musik, justru saya bekerja kalau nggak bermusik, nggak dengerin musik gitu ya. Saya ngetik apa gitu, bikin apa gitu, bikin konsep. Saya harus dengan musik mas. Oh, oke. Jadi sampai saya setiap hari itu kan nyanyi. Dari dulu sampai sekarang gue nggak pernah, kalau nggak nyanyi sekali itu kayaknya nggak abdul lagi gitu. Kayak ada yang kurang ya? Ada yang kurang. Karena pernah tuh saya lupa nyanyi ya, dalam 2 hari itu pokoknya marah-marah. Ini bener. Karena pelampiasannya cuma ke sana gitu kan. Iya. Nggak ada kemana-mana lagi. Oke, keren. Mas, langkah berikutnya apa nih Mas? Apa nih lagu biru ini? Apa rencananya mau ada rencana mungkin? Nah, kalau dalam berkarir ini Mas, saya kan juga sadar diri lah bahwa di samping musik ini kan di usia saya yang sekarang ini kan udah nggak terlalu muda lagi. Jadi saya tuh berkarya sekarang sebenarnya nih saya buka kemas Mas Anggi di sini. Diam aja. Ini nggak ada yang denger nih, nggak ada yang nonton nih. Jadi saya itu harus mengurus karya-karya saya. Oke. Itu demi si abang tadi. Oh iya. Sama adenya. Okay. Karena dia bakat musiknya lebih tinggi daripada saya. Oh. Dia bisa nyanyi lewat pendengaran. Dia nyari melodi sting itu pakai kupingnya dia doang itu. Yang tadi abang yang tadi lewat? Yang abang tadi. Oh, oke. Dia bisa nyanyi lagu saya pakai chord 5 tanpa saya ajarin karena dia ngelihat saya doang. Cuman dia tiba-tiba udah nyanyi. Kalau ini abang nyanyi lagu cerita. Dari judul lagu cerita dia nyanyi. Saya kaget. Ini anak buset ya nggak? Lebih tinggi. Kalau saya masih belajar dulu diajarin tuh. Nah, akhirnya saya sadar istri tuh orang hukum mas. Karena di orang hukum dia sangat peka tuh tentang hak cipta dan lain-lain. Dia cuma bilang, kenapa kamu nggak urus? Kalau dulu kan saya bilang, saya nggak ngerti dan capek ngurusin gituan. Sekarang ditanya tuh heboh. Ya misalkan Dani lagi memperjuangkan aksi gitu kan. Terus sampai itulah yang rame itu. Iya. Itu
juga benar, makin di sini kan makin bagus berarti. Yang kepikiran sama saya cuma satu, kata istri. Once nanti si Ali sama Sena gede, kebayang nggak sama kamu? Dia akan menyesali kamu. Iya. Ketika dia tahu karya-karya kamu di album ini, album itu, tapi kamu nggak pernah mendapatkan royalti sepeser pun, dan kamu nggak pernah ngurus di secara hak kekayaan intelektual kamu secara resmi, kayak di Wami atau di mana. Iya ya. Anak kamu udah bisa nyanyi lagu kamu loh sekarang. Baru malam tadi, wah itu merinding juga saya tuh. Langsung semenjak itu saya urus. Jadi lagu-lagu ini saya luncurkan itu demi status saya aja, Mas, bahwa saya ini mencipta lagu karena anugerah kan, saya lagu. Benar. Biar anak-anak saya nanti dia tahu, dan siapa tahu lagu ini nanti di recycle sama si Ali, lebih keren, lebih gokil nanti jadinya, kita nggak tahu. Yang penting hak ciptanya di dunia udah punya dia tuh, gitu. Lanjutannya. Jadi rencana-rencana saya itu tidak ada terlalu gimana-gimana, Mas Anggi. Saya cuma menunjukkan ini secara rule of the game, sebuah karya itu harus dihormatin, dan dia harus difasilitasi, dan dia harus diurus sampai dia muncul ke permukaan. Setelah itu biar masyarakat yang menilai. Kalau nggak diterima nggak apa-apa, yang penting dia sudah tercatat gitu. Dalam sejarah musik itu bahwa saya punya karya dan anak-anak saya tidak menyalahkan saya nanti. Gitu. Beban saya itu doang sebenarnya, kenapa saya munculkan solo ini. Ada apa namanya itu ya? Ya benar sih, kalau kita tidak mengurus yang menjadi hak kita, nah, ya dosa ternyata tuh. Dosa. Dan Mas kebayang nggak kalau anak menyesali, Mas? Kenapa? Karena ada, Mas, teman dekat saya itu ada sebenarnya, yang dia sebenarnya tuh kesel banget tuh sama bokapnya gitu, nggak ngurusin dulu karya-karya dia gitu. Akhirnya dia pun harus berjuang keras sekarang hidupnya gitu kan. Saya belajar dari dia juga ya. Sini cerita sama saya kan ada yang gokil-gokilan teman-teman yang kayak gitu. Nah dari sana saya tahu. Padahal lagunya tenar banget gitu kan, lagu bokapnya itu. Cuma itu susah banget kan, aduh nggak bener lah itu. Nah sementara ternyata hukumnya sudah mengatur bahwa anak kita pun akan, ya nggak usah jauh-jauh lah. Waktu Lionel Richie konser di sini itu kan, anaknya aja dapat royalti dia per bulan, wah gokil tuh. Yang temannya Paris Hilton itu kan. Iya. Nungguin itu. Jadi nungguin itu aja dia udah aman ya. Maksudnya udah iya kan? Sudah tidak menjadi problem ya kan? Gitu. Oke, Mas, ini di penghujung ini Mas, apa? Di penghujung sebelum kita closing Mas ya. Kita pengen tahu seberapa besar Mas harapan Mas Ruky terhadap industri musik yang sekarang ini penuh dengan fasilitas tapi juga penuh dengan banyak tantangan. Oke Mas, silakan Mas. Berharap juga industri kita itu menjadi sebuah industri yang real, bisnisnya win-win solusi untuk semua stakeholder yang terlibat, dengan dukungan full pemerintah. Gitu. Karena apapun itu di Indonesia, kita bernegara ya. Kita harus taat hukum, dan kita harus dapat arahan yang benar-benar real juga dari pemerintah, baik dari sistem atau aturan maupun manajemen atau segala macam, sehingga yang namanya ekosistem industri musik Indonesia itu benar-benar seperti kayak orang luar gitu. Itu doang sih harapan saya. Oke, sip. Keren banget. Terima kasih banyak Mas Ruky. Kanca Kunian, malam ini kita patut berbangga karena yang kita ajak ngobrol malam hari ini dalam acara Sersan Mangrasan adalah seorang pencipta lagu, seorang jurnalis, dan juga seorang penikmat kopi semendo. Itu punya. Bentar. Saya hari ini baru kelar tuh ngerosting semendo saya. Oh ya? Pokoknya Mas Ruky kalau lewat Muara ini, pokoknya kalau lewat Muara ini wajib mampir Mas.
Nanti kita Saya tuh Mas, saya tuh punten karena tahu Mas Anggi di Muara Enim ya. baru kan? Saya itu waktu pulang berapa tahun yang lalu itu, 4 tahun yang lalu kalau nggak salah, Mm-mm. saya pulang. Itu tuh kan saya lewat Muara Enim tuh, Ya, pulang ke ke Solo. Solok. Ya, benar. Oke. Saya lewat darat itu, Heeh. cuman aduh, pas tolnya ke Palembang enak Mas, ya Ya. enggak. Begitu mulai masuk ke Jambi, ke Padang, waduh tersiksa banget Uh, saya. Salah lagi sama Google Map itu. Heeh. Nggak taunya orang perantauan bejejer tuh mobil bagus-bagus gitu. Cuman masuknya lewat itu, lewat Google Map itu kan diarahin ke kebun sawit, Mas. Wah, nggak ada lampu kita tuh sampai rapat-rapetin jalan becek. Wah, itu lumpur nyampe di mana? Coba deh. Moro- yang ada yang keluar tuh di Muara Enim ya. Yang Ya. malah yang ada hotel apa dulu. eh, Nah, saya nyampe malam jam 10 itu di hotel mobil kita doang tuh yang lumpur semua, Mas. Oh, itu tuh salah jalan Google Map-nya dulu tuh ngarahin. nanti Cuman, kalau nanti terjadi lagi, terulang lagi jalan darat, hmm, pokoknya cari radius Rasan. Seluruh Moranin tanyain di mana radius Rasan. tahu aja, asik. Yang nggak tahu cabut KTP-nya. Nah, bener-bener. Ini Bahaya. makanya ini thank you banget nih Om Sam Malatas nih bener-bener bisa aja dah. Bisa aja jodohin kita. Cair jodoh. Ya saya mikir kan jadi kalau misal pulang capek-capek pulang waktu itu di hotel apa itu yang di ya Morenim itu ada hotel kan ya. Ada, oke. Nah yang pokoknya di depannya itu ada tempat pemandian mobil tuh langsung tuh mandi mobil Oke. hidrolik itu. Oh iya iya, benar. Nah, Kanco Kunian, siapa Mas Ruki ini nih baru seminggu ya kita berkomunikasi ya Mas ya? Ya Ya, ketemu lagi. enggak dong, 3 hari. 3 hari ya Ya 3 hari 3 ya. hari, hari Minggu. Hari Minggu. Ya Minggu pas Sabtu pas libur tadi, pas Jumat, pokoknya ntar itulah ya, belum seminggu. Setelah Iya. sekian tahun tidak ketemu dengan beliau dan alhamdulillah sehat-sehat dan malam Alhamdulillah. ini terima kasih banyak Mas Ruki sudah berbagi Sama-sama. dengan kami Serasan Radio juga dengan para pendengar kita semuanya. Mas Ruki yang terakhir, pesan untuk musisi. Kami terutama kami yang ada di Sumatera Selatan. Silakan Mas Ruki. Siap. Oh, teman-teman musisi yang ada di Sumatera Selatan, bagi saya kalau boleh saya berpesan cuma satu, pokoknya jangan sampai karyanya disimpan, jangan. Harus dikenalkan lewat internet, sekarang kalau paling gampang. Nah, itu pokoknya industri udah berubah dan peluang untuk musisi dari manapun di daerah itu sangat terbuka luas. Jadi manfaatkan itu dan jangan pernah berharap kayak dulu. Label, kita dikontrak label nih gini, no. Oke. Label bisa bikin sendiri. Yang penting kita showcase sendiri, kita show your profile gitu kan, Iya. show your band by yourself gitu. Iya. Udah hajar internet gitu. Udah jadi itu pas itu. Oke. Benar. Tinggal komitmen aja udah sebenarnya. Lu mau jadi musisi atau lu mau cari bini yang ngelarang lu jadi musisi? Nah, terus ada NB-nya Mas, NB. numpang baru. Apa tuh? NB-nya itu numpang baru ya. Heeh. Carilah istri yang Ya. ngebolehin ngeband. Itu modal utama bener. Oke, keren. Oke, semuanya Kancu Kunian, terima Iya. kelar sudah aksi acara kita Sersan Mangrasan. Siapa Terima kasih. siapa Mas Ruki Sersan Mangrasan tuh serius tapi santai. Sersan Sersan serius tapi Sersan. santai. Mangrasan itu adalah ikonnya kita, Serasan. Jadi Sersan Mangrasan Sersan serius tapi santainya Mangrasan. serius Serius? tapi santainya Mangrasan. Iya. Sersan 1. Sersan. Oke, semuanya Kancu Kunian, Mas Ruki setelah ini kita akan puterin lagunya Mas Ruki dengan judul siapa? Mas, sorry Mas, Biru. sebelum berakhir nih saya agak aneh nih Mas. Saya bacain Mas. Ruki ini benar kan punya Mamas kan? Yang mana tuh? Ini benar ya? Profil ini? Rilisnya benar. Iya, betul. Mas, sorry saya bacain Mas. Ruki Markiano lagu Biru bukan maksudku.
bikin air netes segaris-garis hidung mapet. Hahaha. Ini apa sih? Apa hidung mapet? Itu benar Mas, itu Oh, benar. ini bener. Soalnya kita boleh ngeprint. Jadi, Enggak, takutnya pas kita ngeprint ini apa tuh ini typo. saya bisa ketawa karena saya melihat hikmahnya Mas. Makanya Apa saya bilang. apa tuh? Tapi segaris itu benar tuh. Heeh. Jadi Ah, makanya saya ketawa karena segaris-garis sahaya. Apa artinya ini? Hidung mampet. Eh, Ini lagi kesel nih bikin ini. Hah? intinya gitu Mas. Jadi lagu itu kalau saya nyanyi sendiri aja nih sekarang bisa 100 orang saya suka sampai. Oke. Nah, Oke. saya jujur lagi belajar itu bawain lagu itu biar nggak netes air mata Oh, gitu ya. Saya nggak nangis Mas, nggak cuman nangis. itu berat banget lah zaman Berat. itu. Makanya saya bilang itu terberat ujian saya itu salah satu di sana Mas. Mm-mm. Oh, Susah lah. Pokoknya Mas di depan orang banyak itu Mas sudah kayak wah sampah beneran dah. Nggak ada gunanya Mas hidup gitu loh. iba, Kalau makanya saya bilang ibarat berat gitu Mas. apa Itu ibarat kan hikmahnya besar Mas. Kalau ada ujian kayak gitu ternyata hikmah besar. Alhamdulillah tuh ujian kayak gitu apa harus tuh bisa hikmahnya? Apa tuh? tinggal dilewatin gitu. Oke. Ikhlasin gitu. Ikhlas ya. Ya, Ibaratnya jangan mungkin marah lah. kesimpulan saya sementara mungkin sama ya, mudah-mudahan salah Mas. Saat itu mungkin ibarat kaset kaki, kita ada di bawah kaset kaki, kita diinjek-injek orang. Bener banget. Injak-injak Injek-injek. terus dibuang tong sampah. Di gini. Padahal emas berliannya udah tinggal ambil tuh Tinggal sebentar ambil. lagi. Bayang nggak? Oke. Oke. Nah itu hikmahnya. Seru. Oke, semuanya kan cukunian Ya, Mas Ruki Markiano, terima kasih ya, banyak atas sama-sama. waktunya. Teman-teman, Salam. semoga berkesan. Jangan Ah, lupa sorry. pempek Palembang. Pempek Palembang, kopi Semendo. Nah, kopi Semendo, kopi Pagar Alam. Ah, ah. Nah, Mas, Pagar Alam itu kalau dibikin cold brew enak banget teman-teman. Cold brew Pagar Alam itu enak banget. Bikin 12 jam aja itu keren banget rasanya. 12 jam. Mas, Bener, coba terakhir Mas, boleh statement Mas untuk para kance kunian yang kepengen tahu lagu Mamas ada di mana aja, bisa didengar, di-download di apa, silakan Mas. Ya teman-teman, semua lagu saya sudah tersedia di platform kesayangan Anda. Jadi sudah ada di mana-mana, tinggal ketik aja Ruki Markiano, nanti keluar tuh semua. Mau di Oke. Spotify, YouTube, Mm-mm. iTunes, Mm-mm. terus di Facebook, terus di WA, lagi bikin status, pencet yang tombol musik, ketik nama saya itu keluar juga semua ntar. Oke, di WA juga ada Mas. Di WA udah Oke, ada, oke. semua Mas. Jadi 150 lebih platform di dunia. Masuk semua tuh lagu kita. Udah, di Amazon kalau mau beli di Amazon juga udah ada. Di Friendster Mas ada Mas. Di Friendster sama kayaknya di Friendster nggak ada, sama di MySpace itu nggak ada kayak. Yahoo Group. Di Yahoo Messenger kayaknya Yahoo Messenger. lagi lobby-lobby. Gila. Oke semuanya kan cukunian Mas Ruki. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi kita. Dan teman-teman semua di Oke. sana. Oke. Mudah-mudahan suatu saat Ruki Markiano bisa show di Muara Enim. Wajib mampir pokoknya. Oke. Oke semuanya. Mas, thank you Mas ya. Sama-sama Mas Anggi. Waalaikumsalam Mas. Siap. Siap. Oke, Sehat-sehat, Mas. bye-bye. Sehat, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke kan cukup semuanya yang menyaksikan Sersan Mangerasan malam hari ini. Seru, ngakak-ngakak kita ngobrol karena alhamdulillah ternyata kan cukunian silaturahmi tidak harus ketemu tiap hari. Silaturahmi itu ternyata bisa membawa rezeki. Rezekinya itu adalah satu satu adalah menambah saudara, kedua menambah umur panjang. Karena apa, ketawa-ketawa tadi. Ruki Markiano yang baru saja pamit dari ruang dengar kita semuanya adalah seorang jurnalis yang saya kenal sekian tahun yang lalu, dan ternyata beliau adalah juga seorang musisi. Beliau biasanya meliput untuk acara-acara musik yang ada di Jakarta. Oke, semuanya kan cukunian, saya di Jianggi bersama Kak Dayat pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.
ketemu lagi kita dengan Sesamang Rasa yang berikutnya. Dengan segala kerendahan hati dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Sejak hanya satu di muka dunia yang terpuja, menjadikan kekhilafan, lamanya cinta terbina, seakan berbalik, menyentakan, membuyarkan. Bayangan kemesraan kita tak ada duanya. Ketika ku memelukmu manja, kau terlelap, ku mengeju, mengukuhkan kesetiaan. Biru hatiku, biru bukan maksudku membencimu di tengah gelisahku. Kini jiwa telah menghindari perasaan, namun hati berteriak lirih, ingin kembali menatap lagi. Tiada bisa dan tak jua. Biru biru bukan maksudku membencimu di tengah gelisahku. Sejak hanya satu